baik rezeki uang, rezeki kesehatan, rezeki ketentraman. Sampai saat ini pun saya masih merasakan faedahnya, manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, tapi saya masih penasaran ketika itu, ingin melangkah lebih, dan saya ingin lebih menggali yang namanya spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan masa hidup saya ketika tahun 95, saya belajar yang namanya ilmu kebatinan. Kalau dalam bahasa perguruan namanya ilmu al-karomah atau ilmu karomah. Saya berguru dengan ustadz saya atau kiai saya sepuh di wilayah Kertasmaya ketika itu. Disitulah saya digembleng, dididik, belajar ilmu spiritual. Awalnya saya bukan belajar spiritual, intinya saya itu menggembleng badan itu untuk keselamatan dunia akhirat. Selanjutnya untuk kemajuan dalam hidup, cukup sanang-bangan awal mulanya. Nah, disitulah saya diberi wejangan, diberi wiridan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya keduniawian, untuk bekal akhirat, untuk menggali keimanan supaya hidup ini tidak tersesat. Ketika saat itu saya punya keinginan kuat untuk mendekatkan diri, menggali keimanan, maka setiap yang namanya tirakat apapun saya lakukan dengan kesungguhan hati, dengan ikhlas dan yakin pada Allah bahwa semua hidup ini atau manusia yang punya keinginan dan keyakinan kuat, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang diperbuat itu harus dengan niat kuat, niat baik, maka akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya satu, taat kepada aturan agama, takut pada Allah, dan ikhlas dalam hidup. Doa artinya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Usaha artinya kerja. Dibarengi dengan keimanan yang kuat serta ketakwaan. Itulah kunci sukses manusia sesuai dari wejangan para guru-guru saya. Nah, setelah saya mempelajari dari ijazah para guru, maka ketika itu timbullah suatu yang namanya keimanan. Hal-hal yang sifatnya kurang baik seperti ada rem pada batin saya. Itu pengalaman saya. Itu berapa tahun dilakukan? Sekitar ketika itu 1 tahun ada lebih kurang. Lelakonnya berapa sejak kecil apa sudah? Maksudnya Melakukan perjalanan spiritual ini berapa? sejak tahun 95 saya menjalani spiritual. Bahkan tujuan saya kan hanya untuk keselamatan dunia akhirat satu awalnya. Tapi saya masih
menggali terus yang namanya dunia spiritual ketika itu. Sampai ke tingkatan berikutnya saya belajar. Ke tingkatan yang lebih dari sekedar pemula. Bahkan sampai dimanapun ada guru-guru besar yang mengajarkan tentang spiritual atau hal-hal yang untuk kemaslahatan, saya belajar. Saya berijazah. Alhamdulillah semuanya saya lakoni karena niat yang kuat dan yakin pada Allah, semua lulus. Pada akhirnya disitulah tumbuh yang namanya kuatnya iman saya. Dan percaya bahwa segala sesuatu itu karena niat. Terus pengalaman dari perjalanan spiritual itu apa? Perjalanan spiritual yang saya alami terutama dari ilmu karomah yang saya jalani itu wasilahnya dengan membaca zikir surat Al-Fatihah. Sebenarnya surat Al-Fatihah atau surat apapun itu mempunyai karomah yang sama, tergantung kitanya. Dan yang namanya keistimewaan dari doa itu nanti ada nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu ilmu yang sama itu punya kehebatan atau punya karomah yang berbeda-beda. Seperti halnya kita belajar ilmu dagang. Sama dagangnya tapi tetap yang namanya rezeki berbeda. Pada saat itu saya punya keyakinan karena sudah membuktikan bahwa dari karomah semua doa yang saya baca itu benar-benar Allah tidak tidur dan memberi apa yang kita mohon, apa yang kita munajat. Itu fakta, itu real. Saya diberi, saya dikasih, baik rezeki uang, rezeki kesehatan, rezeki ketentraman. Sampai saat ini pun saya masih merasakan faedahnya, manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, tapi saya masih penasaran ketika itu, ingin melangkah lebih, dan saya ingin lebih menggali yang namanya spiritual. Sampai pada puncak saya belajar ilmu hal-hal yang katakanlah orang ingin saya mencapai lebih dari orang-orang yang biasa. Sampai ke titik saya tanpa sadari ketika saya wirid, ketika saya tirakat, bahkan saya pernah menjalankan yang namanya puasa ngasrep sampai 40 hari. Alhamdulillah lulus. Karomah dari semua itu tidak spontanitas muncul dan diberi oleh Allah, tidak. Semua itu butuh proses. Dengan keteguhan hati, dengan kesabaran, saya yakin Allah nanti akan memberi, itu janji Allah. Pada saat perjalanan itu saya tidak yang namanya kecewa, itu tidak ada. Karena Allah tidak tidur. Begitu menjalani ritual puasa selama 40 hari. Dari wirid mulai jam 9 sampai menjelang subuh. Saya jalani, saya lebih tambah lagi sampai ayat kursi 500 tambahannya. Di mana itu kalau lelah, Pak? Di wilayah yang sepi, di wilayah Indramayu. Sengaja saya tempatnya yang paling keramat di situ. Berarti di dalam makbaro, di makbaro apa di halaman kosong? Di tengah-tengah kuburan ada semacam bangunan khusus orang-orang ritual yang benar-benar bernyali ketika itu. Baru berjalan 9 malam, saya tanpa sengaja keluar dari bilik itu, penampakan pada datang.
wujudnya ketika itu tidak berjalan seperti terbang, berjubah putih. Mukanya hanya sekilas. Artinya tidak menggambarkan bahwa itu sosok laki-laki atau perempuan, tidak, karena kayak tudung. Tertutup mukanya tapi bentuknya tinggi seperti terbang tapi pelan. Tapi kakinya tidak menapak di bumi. Tapi saya tidak merasakan takut. Kenapa? Oh, ini berarti yang namanya karomah dari doa yang saya baca. Oh, berarti setiap doa yang saya baca akan muncul karomah itu. Itu fakta. Doa apa saja semua baik. Itu selesai 40 hari. Itu baru 9 hari sudah ada penampakan ketika itu. Ada pembicaraan. Belum, ketika itu hanya penampakan. Nah, setelah itu besoknya saya pulang ke rumah. Nah, di situ tanpa disadari orang lain saya interaksi. Saya pikir itu yang punya rumah. Ada beberapa orang yang keluar dari rumah itu. Ternyata yang punya rumah katanya tidak tahu saya ngomong dengan siapa katanya. Oh, inilah yang namanya kodam. Kata batin saya. Loh, saya ingat wejangan guru-guru besar saya bahwa manusia yang tahu, yang bisa melihat kodam atau karomah, itu berarti manusia yang punya keistimewaan. Begitu juga sebaliknya. Kodam yang bisa turun di alam manusia berarti kodam yang punya keistimewaan. Setelah selesai melakukan Ritual atau itu apa? Tanpa disadari orang datang ke saya minta bantuan doa ketika itu. Saya kan masih belum paham bantuan doa apa. Sedangkan saya sendiri membaca doa kan hanya minta kepada Allah. Dan saya pun tidak punya cita-cita ketika itu untuk mengobati orang. Karena saya belajar ilmu, menggali ilmu, belajar tentang karomah sampai ke tingkatan lebih daripada karomah, kan hanya untuk bekal fi dunya wal akhirah. Tapi karena sifatnya menolong, saya bantu. Tapi mukjizatnya luar biasa. Orang itu yang diminta, saya hanya memberikan air doa, tapi itu terlaksana. Masya Allah, luar biasa. Jadi saucap senyata. Seperti itu yang saya alami. Apa nama ilmunya? Aliran tapak wali ketika itu. Jadi tanpa sadar, kok jadinya banyak yang datang ke saya minta bantuan doa. Ini kan nggak mengerti sayanya. Apakah saya dituntun oleh Allah? Apakah saya dituntun sama dunia gaib? Minta air dulu. Istighfar dulu. Ada energi yang masuk? Tidak ada. Memang saya lagi batuk. Dan saya mengalami kejadian aneh. Artinya, teman-teman saya kalau zikir atau wirid, sejam aja katanya merasa capek. Itu kisah unik saya. Ketika wirid sampai menjelang subuh dari jam 9. Uniknya kenapa? Kok saya tidak merasakan capek? Seolah-olah saya tidak duduk di bumi. Seolah-olah saya ada di atas bumi dan ada sinar Allah itu masuk ke kepala saya. Itulah yang menambah khusyuk saya bahwa ternyata dengan kedekatan saya dengan Allah itu berarti nyata. Artinya apa? Lelah capek itu tidak ada karena saya yakin bahwa saya ini benar-benar yang namanya semua manusia, kalau kita mau menggali keimanan, Allah itu dirasa dan Allah itu diaras.
itu nyata.